Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian, hari ini kita akan melanjutkan materi tentang akuntansi transaksi pembiayaan murabahah. Kali ini kita akan membahas langsung dengan memberikan contoh terhadap transaksi murabahah. Oke, di sini contoh yang diberikan adalah transaksi untuk pembelian sebuah eh, mobil ya. Kita lihat contohnya. Bapak Noval mengajukan permohonan pembiayaan kepada Bank Syariah untuk pembelian Toyota Rush seharga 250 juta. Ya, berarti ini kalau lihat dikembalikan ke alur transaksi, berarti ini adalah langkah pertama ini ya. Dibayar secara tangguh selama 3 tahun. Oke, itu langkah pertama, berarti terjadi ada negosiasi antara bank dan nasabah. Kemudian berdasarkan analisis yang dilakukan oleh Bank Syariah menyetujui pembiayaan dan meminta uang muka sesuai dengan kesepakatan uang muka sebesar 10%. Caranya didebit langsung dari rekening nasabah. Kemudian tingkat keuntungan diharapkan oleh Bank Syariah adalah 10% per annual atau dalam 1 tahun. Nah, dari data ini informasi yang didapatkan berarti uang muka 10% dari 220 juta adalah 25 juta. Margin yang bank dapatkan ini 10% adalah 1 tahun. Kalau 3 tahun berarti kali 3 tahun. Oke, nah kemudian setelah ada negosiasi, kemudian bank melakukan pemesanan barang ya kepada pemasok auto delivery sebesar 250 juta. Kemudian ada diskon sebesar 10 juta. Nah, ini diskonnya berarti terjadi sebelum akad. Kalau diskon sebelum akad berarti akan mengurangi harga perolehan. Oke. Kemudian sebelum dijual kepada nasabah, ternyata bank saya itu ada mengeluarkan uang tambahan untuk proses pengurahan dokumen, biaya uji coba, dan lain-lain sebagainya sebesar 10 juta. Sehingga mobil dapat jual atau digunakan. Nah, ini kalau ada biaya dikeluarkan seperti ini akan menambah biaya perolehan. Oke, ini semuanya sebelum akad. Nah, kemudian setelah semua terjadi baru bisa akad dilakukan. Artinya harga mobil 250 juta dapat diskon berarti menjadi 240 juta. Kemudian karena ada biaya yang dikeluarkan 10 juta, maka itu diakui sebagai menambah biaya perolehan. Harga perolehannya berubah kembali menjadi 250 juta. Nah, baru tanggal 10 Maret dilakukan akad murabahah yang disepakati jual beli antara Bank Syariah dan Bank Bapak Noval. Nah, ini pembayaran cicilan karena ini dilakukan tanggal 10 Maret, maka biasanya angsuran juga akan dimulai pada 1 bulan ke depan dengan tanggal yang sama itu tanggal 10. Nah, ini tanggal 10 Maret berarti cicilan pertama itu dimulai tanggal 10 April. Kemudian disepakati pembayaran tiap bulan dilakukan melalui debit rekening langsung dari tabungan mudharabah Bapak Novel. Nah, ini informasi dari soal yang akan kita catat perolehannya. Nah, untuk bisa mencatat semua transaksi ini, maka untuk memudahkan, nah kita lakukan perhitungan dulu. Agar memudahkan kita dalam proses pencatatan. Langkah pertama, kita akan hitung dulu berapa biaya perolehan. Karena biaya perolehan atau harga perolehan ini akan kita catat sebagai persediaan. Oke ya. Nah, ini langkah pertama, harga barang tadi 250 juta, dapat diskon berarti kita kurangi dulu 10 juta. Dan tambahan biaya lagi 10 juta. Jadi kembali lagi sebesar 250 juta. Oke, nah harga perolehan sudah didapatkan. Sekarang kita hitung lagi dengan biaya pembiayaan dan margin keuntungan. Nah, keuntungan yang akan dihitung itu berdasarkan jumlah yang dibiayai oleh bank. Ya, harga barang berarti harga perolehan di sini ya 250 juta. Kurangi uang muka berarti 25 juta. 10% dari 250 juta. Biaya berarti berapa yang akan dibiayai oleh bank? Yang dibiayai bank tentu kurangi dengan uang muka. Hanya 225 juta rupiah. Nah, margin keuntungan berapa? Margin keuntungan berarti 10% kali dengan 225 juta kali 3 tahun. Karena kan jangka waktunya 3 tahun. Ya.
Jadi untuk mendapatkan berapa marginnya 60.500.000 itu hasilnya adalah 250 juta kali dengan margin yang diharapkan bank 10% kali 3 tahun. Totalnya 67.500.000. Nah, ini margin yang akan bank dapatkan selama 3 tahun. Oke, kita hitung piutang nasabah dan cicilan per bulan. Nah, kita kembalikan lagi ke harga semula. 250 juta, kita tambahkan margin, totalnya 317.500.000. Nah, itulah harga jual bank kepada nasabah. 317.500.000 rupiah. Harga jual ya. Nah, sekarang berapa yang akan dicicil oleh nasabah? Maka kita kurangi dulu dengan uang muka yang sudah dibayar nasabah sebesar 25 juta. Jadi yang akan dicicil oleh nasabah yang akan diakui bank sebagai piutang murabah itu adalah 292.500. Ini akan diansur oleh nasabah. Nah, itu yang akan sisa hutang nasabah dan itu disebut piutang murabah. Berapa angsuran per bulan? Berarti tinggal dibagi 290.500 bagi dengan selama 3 tahun berarti 36 bulan berarti ya. Bagi 36 bulan. Dapatnya 8.125.000. Setelah itu kita hitung berapa pendapatan margin tiap bulan yang diakui. Nah, rumusnya ada 2 kemarin ya. Kita ambil salah satu rumusnya yaitu kita bagi cicilan per bulan bagi dengan sisa hutangnya atau yang akan dibayar oleh nasabah selama 3 tahun itu adalah 292.500 kalikan dengan marginnya 6.500 dapat 1.875.000. Nah, itu akan diakui pendapatan yang bisa diakui setiap bulan oleh bank. Oke, paham ya perhitungannya? Ini untuk menghitung angka. Jadi pertama hitunglah berapa harga perolehan. Kalau harga barang di sini 250 juta dan tidak ada diskon, berarti harga barang 250 juta, harga perolehan berarti sama. Kemudian diskon tidak ada, tapi ada biaya tambahan, berarti ditambahkan biaya tambahan, berarti 260 juta. Kalau tidak ada biaya tambahan, tapi ada diskon berarti kurangi 210 juta, berarti 240 juta. Nah, itu sebagai harga perolehan. Nah, harga perolehannya sebagai kunci ya untuk menghitung langkah-langkah berikutnya. Oke, kita lanjutkan dalam proses pencatatan. Nah, sebelum mencatat, ingat akadnya tadi tanggal 10 Maret ya. Nah, ini sebelum terjadi ini, saudara bisa buat tanggalnya berbeda dengan, artinya terserah ya, nanti buat tanggalnya sesuai dengan yang penting terjadinya sebelum 10 Maret. Nah, di sini Bapak contohkan untuk memudahkan saja. Bapak mulai dari tanggal 1. Di mana tanggal 1 Maret ini dimulai saat bank menyetujui pembiayaan dan bank menerima uang muka atau nasabah melakukan pembayaran uang muka sesuai dengan kesepakatan. Maka jurnal saat bank menerima uang muka adalah tabungan, karena tadi debit rekening ya, berarti tabungan mudharabah Pak Noval berkurang sejumlah yang dibayarkan yaitu sebesar 25 juta. Nah, pembayaran uang muka itu bank akui sebagai hutang uang muka sebesar 25 juta. Ini tabungan Pak Noval berkurang, hutang uang muka bank kepada nasabah itu bertambah. Jadi hutang kalau dikredit itu bertambah ya. Kenapa ini diakui sebagai hutang? Karena bank punya kewajiban untuk menyediakan barang yang diminta oleh nasabah. Oke. Setelah bank terima uang muka, selanjutnya bank melakukan pembelian barang. Bapak ulang kembali, untuk tanggal ini Bapak hanya memperkirakan saja ya. Yang penting tanggal akad murabahnya tanggal 10. Sebelum tanggal 10 silakan disesuaikan saja tanggal, perkirakan saja. Ini hanya sebagai contoh. Kalau real tentu disesuaikan dengan histori yang betul terjadi. Tanggal 5 Maret itu bank melakukan pengadaan barang atau pembelian barang dan dari pemasok dan dia terima diskon. Oke. Nah, cara mencatatnya itu dilakukan secara pertama kita beli barang dulu, catat dulu ya. Saat pembelian barang 250 juta berarti persediaan masuk dulu sebesar 250 juta.
persediaan aset murabah. Persediaan murabah atau aset murabah juga boleh ya. Kas bank berkurang atau rekening pemasok bertambah. Oke. Kemudian bagaimana cara mencatat diskon? Nah, setelah itu baru catat diskon. Berarti kas bertambah, artinya di sini pemasok memberikan diskon, maka dicatat di sini akan menambah kas masuk berarti karena diskon yang diberikan ya. Kas masuk kembali, persediaan berkurang ya. Atau kalau boleh nggak langsung, nggak boleh ya. Kalau saudara mau langsung catat, artinya bank membayarkan langsung juga boleh. Artinya langsung saja karena sudah ada diskon, tidak kita munculkan diskonnya juga boleh. Langsung saja persediaan 240 juta, kas berkurang 240 juta. Nah, ini tidak perlu juga tidak. Tapi kalau mau dilakukan secara bertahap supaya kelihatan nampak diskonnya juga boleh, seperti ini juga boleh ya. Oke, selanjutnya tanggal 8 urutan berikutnya ini ada biaya yang dikeluarkan sekitar 10 juta. Nah, biaya yang dikeluarkan itu akan menambah biaya perolehan. Nah, tentu biaya perolehan ini sebelumnya saya akui sebagai persediaan. Maka persediaan bertambah, kas bank berkurang. Di persediaan aset murabah bertambah 10 juta, kas berkurang 10 juta karena uang yang dikeluarkan. Berarti sekarang berapa persediaannya? Persediaannya kembali lagi menjadi 250 juta. Oke, selanjutnya tanggal 10 Maret baru kita akan melakukan transaksi murabah. Nah, saat tanda tangan ini maka perlu dicatat di sini ya. Jurnal yang akan kita catat itu pertama saat penjualan murabah oleh bank ke nasabah, pengakuan uang muka, mengurangi piutang murabah, pengakuan pendapatan administrasi ya, dan penerimaan lainnya atas biaya yang dibebankan kepada nasabah. Pertama, saat bank melakukan penjualan atau saat bank melakukan akad murabah, kemudian bank ada pengakuan uang muka mengurangi piutang murabah. Oke. Saat dijual berarti harga jualnya adalah 317.500. Nah, itu bank akui sebagai piutang murabah. Jadi total piutang murabah nasabah pada saat akad itu sesuai dengan harga jual 317.500. Kemudian ini bertambah piutang ya. Piutangnya berarti utang nasabah ke bank di debit. Kreditnya apa? Kreditnya karena ini sudah dijual barang, otomatis persediaan bank berkurang sebesar 250 juta. Berarti persediaan tidak ada lagi oleh bank yang kan bank miliki berubah menjadi piutang murabah. Nah, ini harga kan 317.500. Persediaan 250 juta. Nah, sisanya itu adalah margin murabah tangguhan atau margin murabah ditangguhkan 60.500. Angka ini dapatnya karena sudah kita hitung di atas sebelumnya. Nah, sekarang total hutang nasabah kan bukan sebesar harga jual 317.500, tapi dikurangi dengan uang muka. Maka proses pengakuan uang muka mengurangi piutang adalah piutang sebelumnya berada pada posisi kredit karena ada kewajiban bank kepada nasabah. Sekarang kewajiban sudah ditunaikan oleh bank kepada nasabah, yaitu membelikan barang dan barang sudah diserahkan, maka hutang bank ke nasabah selesai berarti ya. Dan itu diakui sebagai pengurangan piutang murabah. Jadi hutang muka pindah ke debit berkurang sebesar 25 juta, piutang murabah nasabah pun berkurang sebesar 25 juta. Jadi sisa hutangnya berarti 292 ya, seperti kita hitung di atas ya. Oke, kemudian setelah akad murabah, kemudian ternyata ada biaya lain lagi ya pada saat akad murabah, yaitu biaya yang biasa muncul itu dalam transaksi itu adalah biaya administrasi, biaya materai, biaya notaris, atau biaya asuransi. Nah, untuk biaya notaris asuransi ini ada kesepakatan berarti antara bank dengan pihak asuransi dan juga pihak notaris. Nah, biaya berapa persennya tergantung. Ini hanya sebagai contoh saja.
Kalau yang terjadi realnya kembali kepada situasi dan kondisi di lapangan. Oke, biaya administrasi ini terbagi dua prosesnya. Pertama untuk biaya administrasi, untuk biaya-biaya ini terbagi dua ya. Pertama untuk biaya administrasi dan materai itu dibayar secara kas ya, tunai bayarnya. Admin 900.000, materai 30.000. Materai 30.000 ini kalau satunya 6.000 berarti ada 5 materai yang dibayar ya. Nah, biaya notaris itu 562.500 itu dapatnya dari persentase yang disepakati antara bank dengan notaris yaitu 0,25% kalikan dengan pembiayaan yang diberikan oleh bank yaitu 225. Kemudian biaya asuransi juga sama ya. 0,2% itu adalah kesepakatan bank dengan pihak asuransi. Nah, kalau asuransi ini karena jangka waktunya 3 tahun, jangan lupa dikalikan dengan 3 tahun. Mengkalikan dengan dapatnya Rp1.417.500. Nah, ini dibayarkan nasabah di awal ya, dibayarkan. Nah, saat nasabah bayar kita catat, berarti yang kas itu yang dibayar nasabah adalah 930.000. Nah, ini yang kas. Nah, kas bertambah karena nasabah bayar kas, maka itu bank akui sebagai pendapatan administrasi 900.000 bertambah ya. Persediaan materai 30.000 berkurang. Nah, kemudian yang dua lagi itu berarti di debit dari rekeningnya. Tabung mudharabah Pak Noval berkurang sebesar Rp1.980.000. Itu masuk ke rekening notaris 562.500, masuk ke rekening perusahaan asuransi 1.417.500. Bertambah. Rekening Pak Noval berkurang, rekening notaris dan rekening perusahaan asuransi bertambah. Oke, selanjutnya tanggal 10 April bulan depan, Pak Noval mulai melakukan pembayaran cicilan pertama. Berapa angsuran dibayar Pak Noval? Angsuran per bulan adalah 8.125.000. Nah, saat Pak Noval bayar, yang perlu dilakukan adalah yang dicatat pertama kas masuk karena dibayarnya secara tunai. Atau kalau kesepakatannya debit rekening, berarti rekening tabung mudharabah Pak Noval umpamanya berkurang sebesar 8.125.000. Nah, piutangnya yang dikreditnya adalah piutang murabah. Artinya kalau sudah dibayar berarti piutang murabah nasabah berkurang pindah ke kredit. Jumlahnya berapa? Sama dengan dibayarkan. Nah, kalau nasabah sudah bayar berarti bank sudah bisa mengakui pendapatan yang sebelumnya ditangguhkan. Margin murabah ditangguhkan sebelumnya kita kredit, sekarang bisa kita pindahkan ke debit ya. Nah, itu bisa diakui sebagai pendapatan margin murabah 1.875. Angka dapat dari mana sudah kita hitung di atas sebelumnya. Nah, selanjutnya tinggal dimasukkan ke buku besar atau diposting ke buku besar. Ini sebagai contoh saja hutang uang muka. Berarti uang muka dari Pak Noval kredit bertambah, saldonya 25. Kalau lihat di posisi keuangan, laporan posisi keuangan, posisi hutang berarti 25 juta berarti. Kita lihat di persediaan aset murabahah. Nah, 5 Maret harga barang 250 juta, diskon murabahah 10 juta berkurang 240 juta. Kemudian laporan posisi keuangan berarti persediaan bertambah, uang muka 25 juta. Berikutnya aset lagi, ini tanggal 5 ya, kemudian tanggal 8 Maret ada penambahan. Nah, ini Bapak cuma ingin membuat satu persatu tanggal tadi. Kalau mau digabungkan boleh ya, ini gabungan saja di sini bisa. Tanggal 5 gabungan semua tanggal 5 persediaan digabungkan saja boleh. Persediaan 25, hutang muka 25 juta. Kemudian persediaan aset murabahah saat dijual berarti berkurang saat persediaan sudah tidak ada lagi. Hutang uang muka tidak ada lagi. Tanggal 10 Maret ya. Kemudian tanggal 10 Maret yang ada adalah piutang murabahah totalnya 317.500. Hutang uang muka dari Pak Noval 250 juta mengurangi piutang murabahah. Jadi piutang sekarang sisanya 292.500. Margin murabahah ini keuntungan dibayarkan berarti 6.700.500. Saldonya 6.500.000. Ini contoh posisi keuangan, sehingga nanti kalau sudah selesai akadnya, maka akan kita lihat pada 10 Maret posisi keuangan adalah piutang murabahah 292.500,
margin moral tangguhan 67.500.000, hutang uang muka kosong. Nah, kemudian saat dia bayar berarti, nah ini saat pengakuan dulu ya, pengakuan muka. Oh ini lanjutan ya, piutang murabahah. 10 Maret ini 10 April saat nasabah bayar. Ini bayar pertama berkurang, saldo piutang tinggal 282.375. Margin moral tangguhan sebelumnya ditangguhkan karena sudah bayar masuk, saldo akhirnya 65 kurang. Itu seterusnya ya. Kemudian margin murabah, pendapatan margin murabah terus bertambah karena sudah nasabah bayar. Mulai bulan April terus bertambah pendapatan. Kredit 1875 begitu seterusnya sampai 3 tahun atau 36 bulan nanti. Nah, ini contoh saja 10 April berarti sisa piutang murabahnya berkurang, margin murabahnya juga berkurang. Nah, di bawahnya tentu pendapatan bertambah. Nah, ini gambaran saja ya. Oke, demikian untuk materi lanjutan dari transaksi pembiayaan murabahah. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau nanti Anda pahami, nanti kita bisa adakan dialog dan diskusi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.